Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan dan mendawamkan jamaah kita ini dengan kajian setiap hari Rabu di jam istirahat. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca dan kita kita mutolaah dalam pertemuan sebelum ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelum ini kita membaca faraid al-wudu, yaitu apa yang wajib atau rukun ya, arkanul wudu. Faraidul wudu itu arkanul wudu. Jadi istilahnya yang wajib dilakukan sebagai bagian daripada perbuatan wudu. Nah, kali ini insyaallah kita akan lanjut pada beberapa hal. Saya kira Bapak Ibu ini sudah dibaca ya untuk sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnahnya. Di antaranya membaca basmalah sebelum berwudu, ya, kemudian ada bersiwak sebelum berwudu, ya, mencuci atau membasuh telapak tangan ya sebelum berwudu. Nah, itu termasuk sunnah-sunnahnya. Berkumur juga ya, berkumur, kemudian beristinsyak ya. Beristinsyak itu menghirup air melalui hidung ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu istinsyak dan istinthar, menghirup dan mengeluarkannya, menyemprotkannya lagi. Nah, itu bagian dari sunnah-sunnah wudu ya. Kemudian bagi yang punya jenggot ya, itu menyela-nyela, yang jenggotnya panjang itu juga dicuci langsung nyela ya, di sela-sela. Kemudian juga jari jemari ini itu istilahnya dicuci ya, dibeginikan ya, sela-selanya itu. Kemudian memulai dari yang kanan ya, jadi setiap gerakan wudu yaitu dimulai dari yang kanan, membasuh tangan yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri, tangan juga yang kanan dulu ya. Kemudian taslif itu artinya mengulangi 3 kali, yaitu bagian dari sunnah wudu. Jadi membasuh muka yang wajib 1 kali, 3 kali itu sunnahnya, artinya dianjurkan. Kemudian membasuh telinga ya, 2 telinga, ini termasuk juga sunnah wudu, bukan rukun, bukan wajib. Jadi tidak apa-apa kalau tidak membasuh atau mengusap telinga.
Kemudian apa? Ya itu diantara sunnah-sunnah wudunya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan dan kita akan baca nawaqid al-wudu. Nawaqidul wudu itu artinya hal-hal yang membatalkan wudu. Al-musannif penulis atau pengarang kitab ini Said Sabiq mengatakan lil wudu'i nawaqid tubtiluhu wa tukhrijuhu an ifadatil maqsudi minhu nadhkuruha fima yali. Nah, maksudnya wudu itu memiliki ada beberapa hal yang bisa membatalkannya dan mengeluarkannya dari maksudnya semula ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan wudu menjadi batal. Nah, gitulah intinya ya. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Ya, semua yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Jadi yang keluar dari dua jalan. Dua jalan atau dua lubang, kubul dan dubur. Yang pertama al-baul. Nah, yang pertama itu kencing. Yang kedua al-ghaid. Ya, al-ghaid itu buang air besar. Ya. Jadi yang dari depan itu namanya kencing, yang dari belakang al-ghaid. Liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ini sudah kita baca dari awal kemarin ya. Di mana itu firman Allah menyatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian ya datang dari tempat buang air besar. Nah, itu maksudnya kinayah ya, kinayah an qada'il hajah min baulin au ghaitin. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah bagi kamu yang membuang hajat, baik itu kencing maupun buang air besar, nah, itu membatalkan wudu. Apalagi yang keluar dari dua jalan tadi. Yang ketiga rihud dubur, keluar angin ya. Jadi kalau keluar angin berarti kentut. Kalau kentut batal. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kata Rasulullah, Allah tidak menerima salatmu ya jika kamu berhadas sampai kamu berwudu. Ya, jadi orang yang berhadas salatnya tidak diterima Allah sampai dia berwudu atau bersuci. Faqala rajulun min hadrat maut mal hadas ya Abu Hurairah. Nah, seorang dari Hadramaut ya bertanya kepada Abu Hurairah, apa hadas itu ya Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah menjawab fisaun aw tirat ya. Jadi bisa kencing, bisa juga buang air besar. Nah, itu hadas. Apa tadi? Rihud dubur. Nah, iya. Apa kentut ya. Bisa kentut, bisa juga pipis, bisa kencing, bisa kentut. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kata Rasulullah SAW, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya,
hadis yang menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan wudu, ya. Rasulullah menjelaskan jika seorang dari kalian mendapati di dalam perutnya itu sesuatu, merasakan sesuatu di dalam perutnya, fa ashkal alaihi, tapi dia bimbang, ya. Akhraja minhu syai'un amla, apakah telah keluar sesuatu atau belum? Bimbang nih kita, ada sesuatu di perut kita ini, rasanya kayak mau kentut tapi kayaknya enggak gitu. Karena kan bimbang, ini kentut apa enggak. Maka fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, kata Rasul, maka janganlah kamu keluar dari masjid sampai kamu mendengar suara atau menemukan baunya atau mendapati baunya, ya. Rawahu Muslim. Walaysa as-sam'u aw wujdanur raihah itu syartun fi dzalik, tetapi ini penulis mengatakan dari hadis ini tidak berarti harus mendengar suara kentut atau harus mencium bau kentut, ya, sampai dia bisa menyatakan wudunya batal. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau kentutnya nggak bersuara? Bagaimana kalau kentutnya nggak bau? Tapi dia yakin memang dia sudah kentut. Nah, jadi syaratnya di sini adalah yakin. Ya, al-muradu husulul yakin bi khuruji syai'in minhu. Kalau yakin memang sudah keluar kentut, mau dia ada suaranya, mau nggak ada baunya, ya, berarti sudah membatalkan wudu, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, keluar mani. Jadi kalau keluar mani itu membatalkan wudu. Wal madhi, juga madhi, wal wadi dan wadi. Kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya, definisi mani, madhi, wadi. Kalau mani sudah jelas, madhi itu karena membayangkan, ya, membayangkan sesuatu sehingga keluar cairannya. Wal wadi, wadi itu cairan kental, cairan putih kental yang menyertai buang air kecil, ya. Nah, itu semua membatalkan wudu. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madhi fihi al-wudu, wa liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ammal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl wa ammal madhi wal wadi faqala igsil dzakaraka aw madhakira wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Ya, itu dalilnya. Jadi kalau mani bukan hanya ini, justru dia malah hadas besar, ya, wajib mandi. Adapun wadi dan wadi, ya, cara membersihkannya dibasuh atau dibersihkan, ya, kemaluannya dibersihkan, sekelilingnya juga dibersihkan, kemudian watawaddo, nah kemudian wudu. Rawahu al-Baihaqi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang pertama tadi kullu ma kharaja minas sabilain. Jadi yang keluar dari dua pintu itu, ya, kencing, air besar, kentut, mani, madhi, wadi, membatalkan wudu. Yang kedua, an-naumul mustaghraq alladzi la yabqa ma'ahu idrak ma'adami tamakkunil maq'adah minal ard. Ini maksudnya orang yang tidurnya terlelap, orang yang tidurnya pules, ya, la yabqa ma'ahu idrak, enggak lagi dia itu sadar sama sekali, enggak ngerti, dia udah tidurnya sudah benar-benar tenggelam, ya, pulas. Ma'adami tamakkunil maq'adah minal ard. Di samping dia tidurnya pules, duduknya nggak menetap. Apa ini maksudnya? Jadi posisi duduk kayak begini, ya. Kalau dia tidur, tapi dia duduknya menetap, diam, gitu ya. Nah, itu nggak membatalkan, menurut penulis. Tapi kalau duduknya nggak diam, berarti kan membatalkan. Nah,
Sekarang orang tidur ini tahu nggak kalau dia duduknya nggak diam, bergoyang-goyang misalnya, pantatnya ke sana atau bagaimana? Atau mungkin dia kan nggak tahu ya, orang tidur ya kan? Yang tahu yang nggak tidur. Jadi maksudnya penulis tidur walaupun lelap kalau dia duduk, misalnya kita lagi sholat Jumat, khotib sedang berkhutbah, kita mendengarkan, kan biasa banyak tuh ya duduk, nah nggak nyadar jadi tengah, nah dia kokoh duduknya, tidur dia sampai gini. Kalau bangun bapak wudu lagi nggak? Yang biasa tidur kalau dengerin khutbah, enggak kan? Begitu bangun iqamah ikut sholat, ya kan? Nah, di sini kalau duduknya kokoh atau tidak bergeser-geser. Dalilnya adalah hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khafafana 3 ayyam wa layalihin illa min jinabah lakin min ghaitin wa baulin wa naum. Jadi Rasulullah SAW ketika kita sedang bepergian memerintahkan kita untuk tidak melepas sepatu kita selama 3 hari 3 malam, ya, kecuali dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan buang air besar, buang air kecil atau tidur. Jadi kalau tidur nggak membatalkan, kalau tidurnya kokoh gitu ya, gitu kira-kira ya. Tapi kalau tidurnya tadi, saya juga belum bisa membayangkan yang goyang-goyang atau bagaimana berarti. Itu berarti membatalkan kan gitu. An-naum al-mustaqraq alladzi la yabqa ma'u idrak ma'ada bi tamakkunil maq'adah min al-ard. Iya. Nah, ini ada hadis yang lain lagi kita bacakan. Fa idza kana an-naim jalisan mumakkinan maq'adatuhu min al-ardi la yantaqid wudu'uhu. Wa 'ala hadha yahmilu hadis Anas wa ala hada yahmilu hadis Anas radhiyallahu anhu qala wa ala hada yuhmalu hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isha al-akhirah hatta tahfaqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddun. Nah, hadis dari Anas ini menceritakan bahwa para sahabat Nabi dulu itu ketika menunggu sholat isya sampai malam, ya, yang tadirun al-isya al-akhirah, ya, sampai malam, sampai larut, ya. Hatta tahfaqaru sahum, itu pada tidur duduk sampai kepalanya begini, ya, kepalanya menunduk. Summa yusalluna wa la yatawaddun. Kemudian begitu dibangunkan untuk sholat, maka para sahabat langsung sholat tanpa berwudu. Ya, itu membuktikan kalau duduknya mumakkinan maq'adatuhu minal ard la yantaqid wudu'uhu. Kalau duduknya diam di tempat, ya, kalau tidurnya dia diam di tempat duduk, itu tidak membatalkan. Dalilnya itu tadi, para sahabat sampai kepalanya menunduk begini, ya, para sahabat tetap bangun dan langsung sholat. Rawahu Asy-Syafi'i wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang ketiga, zawalul akal. Yang membatalkan wudu itu hilang akal. Hilang akal, ya. Sawa'un kana bil jununi au bil ithma'i au bis sukri, ya, au bid dawai. Baik dia hilang akal karena gila, junun itu gila, atau karena dia pingsan, nggak sadar, ya, atau karena dia mabuk, atau karena mengkonsumsi obat-obatan, ya. Sawa'un qilla au kasur, baik sedikit maupun banyak.
Wa sawa'un kanat al-maq'adah itu mumkinah bil ardi amla. Apakah saat dia kehilangan kesadaran itu, ya, dia duduknya tegak, maksudnya duduknya tadi itu nggak goyah gitu, atau dia duduknya goyah, itu tetap batal karena kehilangan kesadaran, karena pingsan atau karena mabuk atau karena minum obat, ya. Kenapa? Li'anna dhuhul 'inda hadzal asbab ablagh minan naum. Karena ini kata penulisnya, hilangnya kesadaran yang disebabkan itu tadi, minum obat atau mabuk atau karena pingsan atau karena gila, itu ablagh minan naum, ya. Itu lebih kuat. lebih berat, ya, daripada ketidaksadaran karena tidur. Ya. Wa ala hadza ittafaqat kalimatul ulama. Nah, atas alasan itulah para ulama bersepakat kalau hilang kesadaran, ya, disebabkan dia gila, disebabkan dia pingsan, disebabkan dia mabuk atau disebabkan dia minum obat, maka dia mau duduknya itu kokoh gitu tadi, ataupun dia duduknya gak kokoh, tetap membatalkan. Tapi kalau yang tidur, walaupun dia tidurnya lelap, nggak sadar sama sekali, jadi kok dia duduknya kokoh, maka nggak batal. Ya, yang membatalkan kalau duduknya nggak kokoh. Bisa dipahami ya perbedaannya. Selanjutnya masul farji biduni hail, menyentuh kemaluan tanpa ada pemisah, langsung tanpa ada pemisah. Jadi kalau masih menyentuh tapi dari luar masih ada kain, nggak apa-apa. Kalau menyentuh langsung, ya, nah itu batal. Li hadis Basrah binti Sufwan radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, janganlah dia sholat sampai dia berwudu, kata Nabi. Wa qala al-Bukhari wa huwa asahhu syai'in fi hadzal bab, ya. Jadi ini merupakan pendapat yang paling kuat, yang paling benar maksudnya, ya. Demikian juga menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, ini hadis banyak di sini, tapi intinya sama, ya. Hadis-hadisnya menunjukkan bahwa siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, tanpa ada penghalangnya, maka dia wajib wudu, maksudnya membatalkan wudunya. Wa yara al-Ahnaf, menurut madhab Hanafi, anna mas-dzakar la yunqidul wudu'a li hadits at-tal anna rajulan sa'ala Nabi an rajulin yamussu dzakarahu hal alaihi al-wudu' faqala la innama huwa bid'atun mink. Menurut madhab Hanafi, yaitu kalangan al-Ahnaf, ya. Tadi kalau Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Malik, itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang atau menyentuh langsung membatalkan wudu. Tapi golongan Hanafi, ya, madhab Hanafi, orang-orang Hanafi, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai lelaki yang menyentuh kemaluannya, apakah dia wudu? Maka Rasul menjawab, la, tidak. Innama huwa bid'atun minka, karena itu bagian tubuhmu sendiri, ya. Nah, itu menurut madhab Hanafi. Mala yang kudul wudu. Nah, jadi ada empat hal yang membatalkan wudu di sini, ya, yang keluar dari dua jalan, ya. Kemudian
tidur yang tidak menetap duduknya. Ini saya belum bisa menggambarkan seperti apa kira-kira, mungkin ya bergeser-geser gitu kali ya, tapi kan nggak sadar juga ya. Kemudian zawalul akal, orang yang hilang kesadaran, ya itu. Kemudian orang yang menyentuh kemaluannya tanpa penghalang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu, tetapi menurut sebagian orang itu dikira atau dinilai membatalkan wudhu. Tetapi menurut penulis atau musannif di sini itu tidak membatalkan. Apa itu? Yang pertama, lamsul mar'ah biduni ha'il, menyentuh perempuan. Ini bagi laki-laki ya, menyentuh perempuan tanpa penghalang. Ya maksudnya menyentuh kulit langsung, ya, bersentuh. Ya, itu menurut al-musannif, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sha'im wa qala innal qiblah la tanqid al-wudu wa la tuftiris sha'im. Jadi pernah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pada bulan Ramadan pada suatu saat ketika beliau puasa, ya, ketika beliau sedang puasa, itu mencium Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya mencium istri, ya berarti mencium istrinya, itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan puasa. Akhrajahu Ishaq, akhrajahu aidan Al-Bazzar. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ishaq, kemudian Al-Bazzar dengan sanad yang baik, di sanadin jayyidin. Kemudian qala Abdul Haq berkata, la a'lamu lahu illah tujibu tarkuhu. Tidak aku dapati ada kecacatan dalam hadis itu yang mewajibkan kita untuk meninggalkannya. Ya. Jadi menurut Abdul Haq, itu hadis yang diriwayatkan Aisyah, itu hadis yang sahih. Wa anha, dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah minal firash faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bima'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika min la ahsa thina'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi Aisyah juga menceritakan satu hadis bahwa suatu malam Aisyah tidak menemukan Rasulullah SAW di sisinya di tempat tidur. Ya, kemudian Aisyah mencari-cari, sampailah tangannya Sayyidah Aisyah menyentuh kaki baginda Rasulullah SAW sementara beliau sedang sholat. Ya. Kemudian mengucapkan doa, Rasulullah mengucapkan doa. Nah, ini menunjukkan bahwa, maksudnya penulis menunjukkan bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Ya, gitu ya. Wa anha, ada juga riwayat lain yang diriwayatkan dari Aisyah juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Diriwayatkan juga oleh Aisyah bahwa baginda Rasulullah SAW mencium istrinya, kan banyak istri beliau, mencium di antara beberapa istrinya, ya. Summa kharaja ila shalah, kemudian setelah itu beliau pergi sholat dan tidak berwudu. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Imam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4. Itu yang pertama. Nah, sebagian orang, sebagian ulama juga, ya. Kalau Imam Syafi'i
Kalau menyentuh lawan jenis kan membatalkan wudu. Ya, yang bukan muhrim ya. Membatalkan wudu. Jadi kalau bapak menyentuh istri itu batal sholat. Maaf, batal wudu. Oke. Nah, menurut al-musannif di sini memilih untuk menyatakan tidak membatalkan wudu dengan hadis-hadis yang tadi disebutkan dasarnya ya. Kemudian yang kedua, khurujud dam min ghairil mukhrij al-mu'tad. Sawa kana bijarah au hujamah au ru'af wa sawa kana qalilan aw kasr. Jadi keluar darah min ghairi al-mukhrij al-mu'tad, di luar tempat keluar yang biasa yang biasanya. Ya, maksudnya keluar darah, misalnya kalau keluar darah dari kemaluan, nah itu membatalkan. Tapi min ghairi al-mukhrij al-mu'tad, misalnya apa? Keluar darah dari lubang yang tidak biasa, misalnya dari telinga misalkan, atau dari hidung gitu ya kali ya. Nah, itu tidak membatalkan. Sawa kana bijarah, apakah itu dilukai, mungkin dari badan, bisa jadi keluar darah karena kena luka, atau karena bekas apa yang di itu pengobatan itu hujamah, bekam ya. Nah, itu juga tidak membatalkan kalau keluar darah ya. Sawa kana qalilan aw katsiran, mau banyak mau sedikit enggak membatalkan. Dalilnya qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatin ya. Jadi para sahabat dulu, meskipun para sahabat waktu itu terluka dan berdarah-darah ya, waktu sholat tetap sholat ya, gitu ya. Wa qala wa asri ibnu Umar radhiyallahu anhuma basratan wa kharaja minha ad-dam falam yatawadda. Nah, ini maksudnya ghairul mukhrij al-mu'tad, yang keluar dari tempat yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Misalnya mencet jerawat. Ini contoh. Memencet jerawat, keluar darahnya, maka enggak membatalkan wudu. Ya. Kemudian apa lagi ini? Wa basaqa ibnu Abi Aufa damman wa madha fi salatihi wasna. Demikian juga yang dilakukan oleh Ibnu Abi Aufa ya, meludahkan darah. Wa madha fi salatihi, dan beliau tetap aja melanjutkan salatnya. Wa shalla Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa jarakahu yus'ibu daman. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab ya, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu ya, peristiwanya itu kan sedang sholat subuh ya, ditusuk, tetap beliau melanjutkan sholatnya, padahal lukanya yus'ibu daman, padahal lukanya waktu itu sedang mengucurkan darah. Jadi keluar darah nggak membatalkan wudu. Waqad usiba Ubad bin Bishr bisiham wa huwa yusalli fastamara fi salati ya. Demikian juga Ubad bin Bishr ya, itu terkena anak panah. Tetap aja beliau melanjutkan sholatnya. Jadi peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa keluarnya darah ya, min ghairil mukhrij al-mu'tad ya, selain misalnya keluar dari dubur atau keluar dari kemaluan ya, itu maka tidak membatalkan. Tapi kalau keluarnya dari dua jalan itu membatalkan ya. Bapak pipis yang keluar darah ya, batal. Begitu juga keluar air besar yang keluar darah ya, batal. Yang ketiga al-qai, itu muntah nggak membatalkan wudu ya. Aklu lahmul ibil, memakan daging unta nggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mengatakan memakan daging unta membatalkan wudu. Memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Huwa ra'yul khulafa al-arba'ah wa katsirun minas sahabah wat tabi'in illa annahu sahhal hadis bil amri bil wudu minhu. Jadi maksudnya begini.
Memakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Ini merupakan pandangan al-khulafa ar-rasyidin, khalifah yang keempat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa katsirun minas sahabat wa tabi'in, dan juga para sahabat, ya, mayoritas, dan para tabi'in, ya, itu memandang makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi di sini annahu sahal hadis bil amri bil wudhu minhu. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan wudhu. Fa'an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya dari Jabir bin Samrah yang menceritakan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya, "Ana tawaddu' min luhumil ghanam?" Apakah kami perlu berwudu, ya, kalau kami memakan daging ghanam, itu kambing, ya? Qala in syi'ta tawaddu' wa in syi'ta la fala tatawaddu'. Kalau kamu mau silakan wudu, kalau enggak usah wudu, jawab Nabi. Qala ana tawaddu' min luhumil ibil? Apakah kami perlu wudu kalau sudah makan daging unta? Qala Rasulullah, na'am. Tawaddu' min luhumil ibil. Ya, berwudulah setelah makan daging unta. Lalu ditanya lagi, usolli fi marabidil ghanam? Qala na'am. Apakah boleh kami sholat di tempat menggembala kambing? Kata Rasulullah, ya boleh. Lalu orang itu tadi bertanya lagi, apakah kami boleh untuk sholat di tempat penggembalaan unta? Kata Rasulullah, la, gak boleh. Itu hadisnya, ya, ceritanya seperti itu. Rawahu Ahmad dan Muslim. Di riwayat yang lain diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wudu bin luhumil ibil, faqala tawaddau minha. Rasulullah menjawab, berwudulah kalian setelah makan daging unta. Wasuila anil luhumil ghanam, faqala la tatawaddau minha. Ketika ditanya tentang makan daging kambing, maka beliau menjawab nggak perlu wudu. Wasuila anis sholah, sama ini ditanya juga tentang bagaimana kalau sholat di kandang, di kandang atau di apa, ya, di tempat gembala unta. Nah, kata Rasulullah, la tusallu fiha fa innaha minasyayatin. Jangan kamu sholat di tempat penggembalaan unta, fa innaha minasyayatin, karena itu tempat-tempat setan. Wasuila anis sholah fi marabidil ghanam. Tapi ketika beliau ditanya tentang bagaimana sholat di tempat penggembalaan kambing, beliau menjawab, shallu fiha fa innaha barakah. Sholatlah kalian di sana, sesungguhnya terdapat berkah, kata baginda Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud wa Nuhibban. Wa qala Ibnu Imam Khuzaimah berkata, lam ara khilafan baina ulama'il hadis fi anna hadzal khabar sahih min jihatin naql li'adalat naqilihi. Ya, jadi Ibnu Khuzaimah mengatakan, saya tidak melihat ada perbedaan di antara para ulama mengenai kesahihan hadis ini dari sisi sanadnya, perawinya, ya, li'adalat naqilihi, karena para perawi-perawinya itu orang-orang yang adil, ya. Wa qala Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, hadzal madhab aqwa dalilan, ya. Jadi hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat. Wa in kana al-jumhur ala khilafihi, meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama itu berbeda atau berpandangan yang sebaliknya. Jadi dalam hal ini penulis menekankan kalau daging unta habis dimakan nggak perlu wudu, nggak membatalkan wudu, walaupun ada hadis dari Rasulullah SAW seperti yang tadi dibacakan. Kemudian sedikit lagi, syakul mutawaddi fil hadas. Kalau seseorang itu ragu apakah dia sudah kentut atau belum, ya, maka dia nggak perlu wudu, nggak membatalkan wudu. Jadi udah wudu nih, mau masuk masjid, mau sholat, atau sudah sholat, ternyata begitu sholat terpikirkan, aku tadi udah kentut belum kah? Nah, kalau seperti itu keadaannya, ya,
maka tidak perlu wudhu, lanjut sholatnya, itu tidak membatalkan. Karena apa? Karena dia ragu antara sudah kentut atau belum. Tapi kalau wudhu kan dia udah yakin tadi udah wudhu. Jadi kalau yakin itu nggak bisa dikalahkan sama keraguan. Jadi ragu harus dikalahkan sama keyakinan. Jadi yang kuat mana? Saya yakin saya sudah wudhu. Saya ragu apakah saya sudah kentut atau belum. Nanti Anda sudah wudhu, tidak perlu wudhu lagi. Maksudnya tidak membatalkan. Ya. La yadurruhu asyak wa la yantaqidu wudhu. Jadi keraguan itu tidak membatalkan wudhunya. Sawa kana fi shalah au kharja. Apakah dia tadi sudah dalam keadaan bersolat atau masih belum? Ya. Jadi itu tidak membatalkan hatta yatayaqqan, sampai dia yakin bahwa dia memang sudah batal baru. Ya. Jadi kalau keadaannya seperti itu, ada ragu apakah sudah kentut atau belum, maka lanjut saja. Karena itu ragu. Keraguan itu dari syaitan. Yang keenam, al-qahqahah fi shalah la tanqidul wudu. Jadi kalau ada orang tertawa terbahak-bahak, ya, al-qahqahah itu tawa terbahak-bahak saat dia sholat, ya, yang batal ya sholatnya aja, wudunya mah enggak, gitu loh. Ya, kalau kira-kira dia sengaja tertawa atau terbahak-bahak kan sholatnya batal, tapi wudunya enggak. Ya. Tagsilul mayit, begitu juga habis memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Ya. Ma yajibu lahu. Nah, itu ada 7 berarti ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya rasa ini bab tentang wudu sudah cukup ya. Nanti kita coba ke bab-bab yang lain yang lebih apa istilahnya, ini basic. Nanti kita carikan tema yang lebih apa istilahnya ya, lebih perlu gitu ya. Kalau bab wudu ini kan sudah kita ini ya, kira-kira begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itulah beberapa hal terkait dengan yang membatalkan wudu dan hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.